petani. Itulah istilah yang mengikuti kemanapun kami pergi. Sejauh apapun kami membelah ilalang dan menjajah ladang. Sebagai seorang petani atau yang katanya penyangga tata negara Indonesia, mungkin sebagian orang tak pernah begitu mendambakan kehidupan sebagai seorang petani seperti kami. Kami bisa makan dengan menjual sumber makanan. Kehidupan saya sejak masih berusia dini tak melanglang jauh dari ladang dan kandang. Bekerja di bawah terik matahari bukan masalah bagi kami. Karena berbaur dengan debu pun itu adalah keseharian kami. Petani itu pahlawan, tapi tidak pernah melawan. Kenapa tak pernah melawan? Ya, seperti yang kita tahu, banyak sekali ada tekanan-tekanan yang mereka alami. Setiap pekerjaan pasti memiliki kesulitannya masing-masing. Di tengah perkembangan zaman yang solusinya serba ada dan serba tersedia, sayangnya hal itu tak selamanya berlaku bagi kami. Ya, bagi para petani. Beradaptasi dengan perubahan iklim adalah tantangan kami yang pertama. Karena kami berurusan dengan hal-hal yang sulit kami nakodai. Tentunya ini akan berdampak langsung dengan kualitas dan kuantitas hasil produksi kami. Apa perhatian ketika kita bertani, ya. Jadi bagaimana mengantisipasi iklim itu, ya. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu kita harus bisa meramalkan iklim, ya, peramalan perubahan iklim itu seperti apa dan bagaimana menanggulanginya. Jadi stasiun klimatologi itu harus sudah siap dan ini memberikan informasi kepada petani. Ya, jadi sumber-sumber informasi pada petani terhadap iklim ini kan belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani. Oh gitu. Kalau aku juga enggak kerer. Itu di Songan tuh apa dah? Waktu ini yang terakhir tuh pengayah korbelah, tukang sata, nanggung nasi. Fenomena El Nino yang hangat dibahas akhir-akhir ini. Itu membuat proses pematangan buah kami kurang sempurna. Belum lagi serangan hama penyakit yang ikut memeriahkan persoalan di ladang ataupun pengelolaan irigasi serta akses instrumen pertanian yang terbatas. Setidaknya itu adalah beberapa tantangan yang kami hadapi dari sekian hal yang sebenarnya perlu kami tangani tiap hari. Tentunya pasti dengan senyum syukur yang kami sematkan di wajah kami. Kija kamu kalau nemonan. Niki, Niki sampun rawuh. Selain menjadi seorang petani muda, kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai seorang mahasiswa pertanian membuat saya semakin menyadari tentang permasalahan serta tantangan dan hal-hal yang perlu atau mungkin kita semua pikirkan kembali. Aneh fix memang akan di lubang itu adalah semua. Ini pokoknya kita ngancang nih semuanya pangkedas malu. Jadi semua tanaman tuh pang dibabat tuh. Ini setengah hari dah. Nah, sehingga ada 1,2 hektar.
Bekerdas soalnya tuh ingat ngelobang. Pertanian memang tak semudah kedengarannya, apalagi kalau kita sudah membahas masalah permodalan, strategi pasar, krisis pangan, integrasi antar petani, atau pertanian yang berkelanjutan. Maka tak jarang, ilmu yang saya dapatkan di sini kerap menjadi inspirasi untuk meningkatkan performa kegiatan produksi. Bersahabat dengan iklim dan permasalahan yang ada adalah pilihan kami. Namun sayangnya masih banyak yang belum menyadari seberapa penting kemandirian individu untuk mengolah limbahnya masing-masing. Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan bagaimana membuat pertanian yang bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi iklim seperti ini. Pengolahan limbah dan emisi yang tersendat mempengaruhi iklim yang juga mempengaruhi kehidupan manusia selanjutnya. Menyadari hal ini, kami berusaha bersahabat dengan iklim sembari menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Limbah rumah tangga yang biasanya kami olah menjadi pupuk, ekoenzim, dan biopestisida itu kami manfaatkan menjadi pupuk kandang, kompos, biochar, dan sejenisnya. Biasanya kami rutin menerapkan hal-hal ini yang dimulai dengan pengumpulan bahan baku, lalu mengolahnya dan menghasilkan produk yang lebih bermanfaat. Limbah rumah tangga yang masih terbilang bagus seperti buah-buahan atau rempah-rempah sisa kami manfaatkan sebagai ekoenzim dan biopestisida. Sedangkan limbah yang lain kami manfaatkan untuk pupuk, biochar, dan sejenisnya. Tentunya manfaat ini tak kami jadikan harta karun pribadi. Tak jarang kami mengajak orang-orang sekitar untuk melakukan hal yang serupa melalui program sosialisasi, penyaluran ide, di kompetisi-kompetisi atau sekedar diskusi yang mungkin akan menyempurnakan pemahaman kami bersama. Ya, pertanian itu adalah kebutuhan untuk semua orang. Hasil pertanian itu kebutuhan untuk semua orang. Apakah dia apa profesinya itu akan dibutuhkan oleh siapa? Ya. Singkatnya, pengalaman kami sebagai seorang petani adalah hal yang tak akan tergantikan dengan bentuk kemewahan apapun. Karena dengan jalan setapak yang kami buat, mungkin akan ada yang menikmati perjalanannya dengan lebih nyaman.